Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas Al-Mahdi dan model kepemimpinan yang dibawanya saat ini, atau ajaran-ajaran keadilan apa yang akan dibawa untuk merevolusi dunia saat ini. Apakah semacam yang dibawa oleh Illuminati dengan New World Order-nya itu, atau Al-Mahdi membawa revolusi perubahan sebenarnya, tapi lebih perubahan pada revolusi mental semacam itu. Sebab saya sangat yakini jika perubahan yang dibawa oleh Mahdi ini adalah revolusi mental, ya, seperti itu, tidak seperti yang dilakukan oleh Illuminati, yaitu New World Order semacam itu, tetapi perubahan besar-besar yang dibawa akan kemunculannya Al-Mahdi ini adalah perubahan revolusi mental semacam itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya sangat meyakini hal itu, ya. Sehingga model keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi ini tentu tidak serta-merta merubah keadaan dunia saat ini, ya. Misalkan pemerintahan untuk dunia yang menjadikan negara-negara menjadi presidensial, misalkan ada monarki, ada kekaisaran misalkan, ini tidak akan dirubah macam. Tapi yang tentunya yang dibawa adalah perubahan revolusi mental itu. Apa buktinya, ya? Nah, berarti semacam itu. Kalau menurut saya bukan Al-Mahdi muncul lalu mengambil alih pemerintahan di dunia saat ini, kemudian dijadikannya menjadi khalifah misalnya, dan satu pemimpin yaitu Khalifatul Mahdi. Tidak seperti itu. Saya sangat yakin tidak seperti itu. Tetapi Al-Mahdi masuk dalam sendi-sendi perubahan mental itu sendiri dengan kekuatan Allah yang diberikannya. Tentu Al-Mahdi akan merubah mental manusia di dunia ini dengan perubahan mental seperti yang di dalam hadis tersebut, seperti yang dikatakan dalam hadis tersebut. Sehingga keutamaan perilaku sifat-sifat ini saat ini mulai berjalan. Katakanlah dengan adanya virus COVID-19 ini, orang-orang akhirnya mau lebih bersih, misalkan kalau mau makan, kalau mau cuci tangan pakai hand sanitizer misalkan, kemudian pakai masker. Secara otomatis orang pada dasarnya sebenarnya kalau boleh jujur, ya, sebenarnya orang berkata-kata
dengan seorang yang berhadapan-hadapan ini pada dasarnya tidak kurang senang ya salah. Sebab apa, biasanya apalagi antara yang kaya dan yang miskin, tentu yang kaya ini akan menjadi cicit jika berkata-kata atau ngobrol dengan yang miskin semacam. Sehingga dengan memakai masker ini akan seseorang yang kaya ini mungkin lebih tidak merasa jijik lagi semacam. Oleh karena itu, inilah saya sangat yakini revolusi mental yang dibawa oleh Al-Mahdi untuk merubah tatanan baru di dunia ini dengan tatanan yang lebih baik, tentunya semacam itu. Sehingga termasuk zaman mulai berlakunya zaman Konosebo, di mana setelah terjadinya zaman Kalabendhu ini, kemudian Karmapala yang terjadi ya, katakanlah zaman tebar tuai macam itu, sehingga siapa yang sebelumnya menebar kata-kata yang tidak baik tentu saat ini ya akan menuai hasil dari berkata-kata yang kasar itu ya, yang dulunya mengatakan no kalau darahnya kafir sesat. Ini zaman seperti itu oleh Allah ditunjukkan kebenaran ini memang alami tidak atas kehendak sampai ya. Inilah yang dibawa perubahan Al-Mahdi itu yang saya maksud revolusi mental itu. Jadi dibimbing alam ini kejadiannya ya alamiah semacam itu. Dengan adanya corona, orang-orang menjadi lebih baik, lebih berdiam dalam rumah, mengawasi keluarga ya. Ini lebih baik dan itu alam dan itu dikehendaki Allah ya, semacam itulah perubahan yang saya katakan yang dibawa oleh Al-Mahdi ini. Inilah yang saya katakan perubahan yang dibawa oleh Al-Mahdi semacam itu. Jadi tidak perubahan kemudian merebut kekuasaan negara-negara dan menjadikannya satu bentuk negara di dunia ini hanya satu khilafah kemudian dipimpin oleh Khalifatul Mahdi. Tidak seperti itu ya. Saya sangat meyakini hal itu ya. Kemudian kalau akhir-akhir ini dinarasikan bahwa di tahun 2021 ini akhir kemunculan Al-Mahdi ya. Jadi batas akhir kemunculan Al-Mahdi, saya sangat yakin bahwa Al-Mahdi sudah muncul di tahun 2010-an yang lalu ya, sampai 2014-an yang lalu itu munculannya. Saya rasa seperti itu. Kalau gaungnya saat ini seolah-olah mungkin ya energi yang dipancarkan oleh energi Al-Mahdi ini mulai bisa ditangkap oleh entitas gaib misalkan atau sesepuh atau siapapun itu yang mungkin saat ini di samping energinya mungkin mendekati bisa dideteksi ya mungkin oleh sesepuh atau siapapun itu. Dan saat ini memang ini alam juga bergerak semacam itu sehingga mungkin energi Al-Mahdi ini bisa terdeteksi oleh mereka yang sangat peka terhadap energinya. Walaupun saya sangat meyakini
Nah, dia hanya mendeteksi sebagian saja, jadi tidak keseluruhannya bisa terdeteksi. Karena pun sampai saat ini saya melihat belum ada seseorang ya yang menemukan Al-Mahdi itu ya. Sebab saya sangat meyakini kekuatan Al-Mahdi ini, kekuatan yang diberikan Allah atas Al-Mahdi ini memang dari sononya itu Al-Mahdi ini adalah sumber dari segala sumber, ada istilahnya zat yang sebelumnya ada itu. Jadi zat yang masih murni, yang masih bahdi semacam. Sehingga siapapun itu ya menurut saya, bahkan Kanjeng Rasul Muhammad SAW pun mungkin kalau Al-Mahdinya sudah diturunkan di bumi ini, yang itu pun mungkin Kanjeng Rasul juga sulit mendeteksi keberadaan Al-Mahdi itu ya. Walaupun ya karena dia diperintah oleh Allah ya pada akhirnya akan tahu juga semacam itu. Cuma kalau menurut saya ini yang tahu Al-Mahdi ini, saya sangat yakini Kanjeng Rasul Muhammad itu sendiri, kemudian Nabi Khidir sebagai gurunya ya gitu. Oleh karena itu perubahan zaman atau perubahan yang dibawa oleh Al-Mahdi untuk perubahan zaman ini, saya sangat meyakini tidak mengacu perubahan kepemimpinan negara-negara di dunia, tidak seperti itu. Tidak seperti yang digembar-gemburkan pengagum khilafah semacam itu, dijadikannya dunia ini sebagai negara khilafah, kemudian dibentuk akan muncul seorang Khalifatul Mahdi. Tidak seperti itu. Saya sangat yakin tidak seperti itu. Justru Al-Mahdi ini menghargai proses zaman yang saat ini sudah ada. Sehingga misalkan ada World Bank, misalkan ada IMF misalkan, ini tidak dirubah menjadi bank syariah misalkan, tidak seperti itu ya. Jadi akhirnya antara negara-negara ini investasi misalkan, kemudian pabrik-pabriknya untuk diinvestasikan di suatu negara, ini tidak dirubah menjadi orang tidak impor, tidak semacam itu. Sehingga alam yang sudah jadi ini tidak akan dirubah menurut saya ya. Bahwa kehadiran Al-Mahdi ini tidak merubah keadaan yang sudah ada ini, dijadikan misalkan semua orang untuk menjadi muslim, berjubah semua, kemudian tidak pakai elektronik, akhirnya dijadikan diseret di ribuan tahun yang lalu. Tidak seperti itu. Saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi yang dibawa perubahannya ini natural. Artinya apa? Tidak merubah susunan negara yang sudah jadi, kepemerintahan dunia yang sudah jadi begini, ini tidak dirubah. Cuma menurut saya perubahan-perubahan alam yang terjadi saat ini, misalkan perubahan musim, misalkan negara Arab yang dulunya ini tandus, jarang hujan, lalu turun salju, itulah tanda-tanda bahwa kemunculan Al-Mahdi membawa perubahan semacam itu. Ya, perubahan alam semacam itu. Jadi tidak dirubah negara Arab menjadi negara presidensial misalkan, tidak seperti ini, negara republik misalkan, tidak seperti itu.
biarkan negara Arab menjadi kerajaan, Inggris menjadi kerajaan dan lain-lain seperti itu tetap. Cuma Al-Mahdi bergerak dalam mesinnya, menurut saya semacam itu, sehingga alam sudah berjalan atas kehendak Al-Mahdi dan Allah semacam itu, sehingga turunnya salju di tanah Arab ini dan lain-lain itu sebagai bentuk nyata, bukti bahwa kemunculan Al-Mahdi itu benar-benar sudah nyata. Hanya sampean saja yang tidak mengetahui siapa sebenarnya Al-Mahdi itu. Ini menurut saya semacam itu ya. Sebab apa? Saya sangat ini yang diharapkan kemunculan Al-Mahdi oleh Muslim itu sebenarnya kalki awatar oleh pemeluk Hindu, Maitriyasa kalau nggak salah ini pemeluk Buddha, dan Mesias sebagai pemeluk Yahudi semacam itu. Sebenarnya yang dimaksud pemeluk agama itu hanya satu orang saja, yaitu satu sosok Al-Mahdi itu, gitu. Jadi saya sangat meyakini jika Al-Mahdi sebagai sosok Al-Mahdi menurut Muslim tentu tidak dipercaya oleh penganut Hindu. Saya paham itu. Sebab apa? Penganut Hindu percayanya itu kalki awatar semacam. Oleh karena itu inilah bukti perubahan zaman yang dibawa oleh Al-Mahdi. Menurut saya perubahan zaman yang dibawa oleh Al-Mahdi ini bukan Illuminati, cuma itu perubahan revolusi mental tentu yang dibawa oleh Al-Mahdi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.